Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di podcast Pemat UMK, mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Oke guys, kali ini kalian bersama saya Anissa dan di sini juga sudah ada bintang tamunya. Langsung saja kita kenalan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di podcast matematika ini. Sebelumnya perkenalkan, saya akan perkenalan pakai bahasa Thailand, boleh? Ya boleh. Oke. Sawadi, Lisanse, Nidaka, Chan Wicha, Kanisa, Chan Ayu, Sibel, Sawadi Mai. Oke, jadi nama saya Nida. Sekarang saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Mungkin itu aja Mbak perkenalannya. Oke, terima kasih Mbak Nida atas perkenalannya dengan bahasa Thailandnya ya. Karena Mbak Nida ini merupakan salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang pernah melakukan magang di luar negeri di Thailand ya Mbak. Yeah. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana asal-usulnya kok bisa ini magang di luar negeri? Jadi sebelumnya itu pas saya di semester 5 ke 6. Oh ya. Jadi ada program yaitu C-Teacher, Pre-Service Student Teacher, Exchange in Southeast Asia. Jadi C-Teacher itu seperti PPL, mengajar di luar negeri. Iya. Tapi negaranya kita nggak bisa milih. Oh, berarti itu ditentukan dari kampus ya Mbak negaranya? Enggak, jadi dari kampus sendiri itu ada seleksinya. Iya. Terus dari kampus mengirimkan ke, jadi yang mengadakan C-Teacher ini namanya Siameo. Nah, Siameo itu kayak menteri-menteri pendidikannya yang ada di Asia Tenggara. Jadi ada suatu organisasi, menterinya itu dia mengurusi bagian pendidikan di Asia Tenggara. Nah, salah satu programnya yaitu C-Teacher. Nah, ini saya mengisi form dari KUI. Jadi saya mengisi form di sana, saya mendaftar. Kemudian dari KUI menetapkan siapa yang lolos di tahap ini, kemudian dikirimkan ke Siameo-nya. Nah, dari Siameo-nya sendiri itu yang akan memplottingkan negara-negaranya. Kemudian setelah diploting, saya dulu dapatnya di negara Thailand. Jadi saya diplotting di negara Thailand. Universitas yang menerima saya yaitu PSRU, Pibul Songkram Rajabat University Demonstration. Nah, di sana itu saya juga diwawancarai dari dosen PSRU di sana. Kemudian dari dosennya sendiri yang menentukan apakah saya lolos atau enggak. Oh, seperti itu ya. Mungkin bisa diceritakan kayak tadi kan ada tahapan seleksinya kan Kak. Yeah. Nah, itu dari UMK-nya sendiri ada tahapan seperti itu, apa langsung itu seleksinya dari Thailand gitu? Oke. Nah, jadi dari UMK sendiri itu ada bagian yang mengurusi internasional, yaitu di Kantor Urusan Internasional atau OIA. Di sana ada banyak informasi terkait magang di luar negeri ataupun student exchange. Nah, di sana itu ada program, jadi di Siameo itu ada dua program. Yang pertama C-Teacher sama C-TVET. Untuk C-Teacher sendiri itu untuk mahasiswa FKIP keguruan dan C-TVET itu untuk mahasiswa non FKIP. Nah, jadi saya tertarik untuk ikut C-Teacher itu. Nah, dari sananya dari OIA-nya itu membuka pendaftaran. Ya. Kemudian kita mengisi formnya, diserahkan ke OIA. Kemudian dari sananya juga yang akan menseleksi apakah kita yang akan dikirimkan mewakili UMK. Nah, setelah itu dari Siameo-nya yang menyeleksi. Oh, seperti itu. Tadi kan disinggung IOA Kak. OIA. OIA itu International Affairs. salah satu UKM ya Kak? Bukan UKM. Oh, bukan. Jadi itu kantor urusan internasional. Kantornya. Direktorat lantai 3. Ya kayak persyaratannya sendiri untuk bisa ikut kegiatan itu gimana Kak? Yang pastinya harus bisa bahasa Inggris karena ini kan kegiatan internasional, jadi harus bisa bahasa Inggris ya Kak. Oh gitu. Nggak boleh pakai bahasa Jawa. Nah, terus kan persyaratannya itu harus bisa bahasa Inggris. Lalu kan kakaknya itu ditempatkan di Thailand kan? Yeah. Lah itu kayak belajar bahasa Thailandnya sendiri itu dari mana Kak? Nah jadi gini,
eh, syarat untuk bisa keluar negeri itu kan harus bisa bahasa Inggris. Nah, di sana itu kita mengajar. Tetapi Thailand itu kan bukan negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris. Thailand itu kan kayak seperti Indonesia. Bahasa sehari-harinya kalau di sini kan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, di sana juga pakainya bahasa Thai. Jadi banyak masyarakat maupun siswa yang masih belum bisa bahasa Inggris. Nah, itu merupakan salah satu tantangan saya ketika mengajar di sana, karena saya juga posisinya saat itu juga gak bisa bahasa Thailand, apalagi bahasa Thailand dalam matematika ya, Kak. Nah, kemudian jadi di sana untuk mengajar matematikanya dari sana itu pakai bahasa Thailand kayak seperti di sini. Nah, terus saya sudah konsultasi sama gurunya di sana, guru matematikanya, terus diajari pakai bahasa Inggris gak apa-apa, nanti ada pengantarnya pakai bahasa Thailand. Jadi di sana juga saya belajar bahasa Thailand sedikit-sedikit kayak gitu. Berarti kayak kebanyakan pakainya bahasa Inggris juga ya? Di sana enggak, pakai bahasa Thailand. Jadi pakai bahasa Thailand. Kayak gitu. Apa mungkin ada kesulitan waktu mengajar pertama kali? Ya, kesulitannya itu terkendala bahasa. Jadi matematika itu kan susah sih, Kak. Apalagi harus pakai bahasa Thailand ya. Di sana kan pakai bahasa Thailand kan. Nah, saya posisinya jadi gurunya di sana kan. Nah, saya mengajarnya pakai bahasa Inggris. Otomatis dari sananya juga siswanya juga mengalami kesulitan. Dan bukunya pun pakai bahasa Thailand kayak gitu. Jadi kayak di situ tuh ngajarnya tetap matematika atau pelajaran lain, Kak? Mungkin matematika, cuman di sana itu saya mengajarnya di PSRUDS, Pibu Songkra Prajabat University Demonstration School. Jadi tadi kan universitas yang menerima saya itu kan PSRU. Kemudian di sana itu universitasnya memiliki sekolah. Nah, saya ditempatkan di sekolahnya situ. Jadi itu sekolah SD. Saya jadi mengajar matematika di tingkat SD, elementary school gitu ya. Lalu apa mungkin ada hal yang harus dipersiapkan nih? Kayak misal teman-teman kan pengen juga nih magang seperti kakak di Thailand. Kayak apa sih hal yang harus disiapin gitu, Kak? Yang pertama itu harus bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris ya, Kak. Mungkin bisa les atau apa. Kemudian kalau misalkan kita mau pergi ke luar negeri kan harus memiliki paspor kan tentunya. Nah, itu kita juga harus buat paspor dulu. Kemudian kalau misalkan kita mau mengajar di sana, kita juga harus bisa membuat RPP. Jadi di sini kan kita udah dibekali mata kuliah yang RPP, membuat RPP itu kan. Nah, di sana juga kita juga dituntut untuk membuat RPP. Jadi harus bisa. Dan kemudian harus berani. Kita harus keluar dari zona nyaman. Yang penting tuh keberanian ya, Kak. Betul. Terus kayak bisa diceritain nih kayak cerita-cerita kehidupan di sana tuh kayak apa? Misal sekolahnya atau lingkungannya kayak gitu, Kak. Ini saya ceritanya karena saya mengajarnya di SD, di elementary school. Jadi saya ceritakan yang elementary school-nya saja ya. Nah, jadi di sana untuk sekolahnya sendiri, kalau di Indonesia itu kan sekolahnya dimulai dari jam 7. Kalau di sana itu setiap hari ada upacara. 10 menit atau 15 menit. Nah, di sana itu untuk masuk sekolah sendiri nggak jam 7, tapi jam setengah 9. Kemudian jam 9 sudah mulai pelajaran, akan tapi pulangnya jam 5. Jadi kayak full day gitu ya. Itu setiap hari, Kak, pulangnya jam 5 atau jadi, ada hari-hari tertentu? Sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti Sabtu Minggunya itu weekend gitu ya? Iya, libur. Terus kayak misal di lingkungannya sendiri kayak mungkin kakaknya itu pernah ada rasa kayak aku nanti kalau di Thailand nanti kayak nggak bisa tidur atau kayak sosialisasinya itu bingung gitu loh, Kak. Iya, karena kita kan saya sendiri kan baru pertama kali ke luar negeri ya, Kak. Nah, itu kan jadi ada kayak culture shock, jadi kaget dengan budayanya. Apalagi posisinya itu saya di Thailand Utara, di mana Thailand Utara itu merupakan
real Thailandnya. Jadi kalau misalkan di Thailand yang bagian selatan yang berbatasan Malaysia itu kan masih ada yang muslim, banyak yang muslim, banyak kita temui masjid. Akan tetapi kalau saya itu di Thailand Utara, itu kalau ke atas sedikit itu udah Chiang Rai sama Chiang Mai. Nah, di sana itu Islam itu sangat minoritas sekali. Apalagi kalau dari tempat saya menginap itu ke masjid itu kurang lebih 7 kilometer. Jauh ya, Jadi Kak. nggak dengar masjid, nggak dengar kayak misalkan di sini kan ada sholat atau apa, di sana itu enggak. Dan kesulitannya juga makanan juga sih, karena di sini kan kalau di Indonesia itu apalagi di Jawa kan rasanya manis kayak gitu kan. Nah, kalau di sana itu lebih ke kecut dan kayak belum menerima makanan di sana gitu loh. Dan banyak yang non muslim gitu non ya. muslim dan banyak makanan haram kayak gitu. Bahkan karena di sana kan katanya banyak sekali makanan haram. Kayak pernah nggak sih Kak kalau misal ada makanan dan Kakak itu nggak tahu kalau itu makanan haram, terus kayak mau kemakan gitu, misal. Ya, jadi kejadian seperti itu. Sebelumnya kan saya ke Thailand itu berempat. Jadi dari UMK itu ada 2 kan. Saya sama Mbak Amalia yang itu dari prodi bahasa Inggris UMK. Kemudian di sana juga ada 2 lagi mahasiswa. 2 mahasiswa itu dari UMS. Jadi itu kita nggak sama universitas UMK aja, tapi juga dari UMS itu 2 orang. Nah, sama-sama kita berempat itu muslim. Jadi di sana itu kita selama 1 bulan kita nggak makan daging, maupun daging ayam atau maupun daging yang lain. Karena kalau misalnya kita mau makan daging ayam pun, kita kan nggak tahu cara menyembelihnya itu bagaimana prosesnya itu. Berarti nggak ada kayak makanan jadi gitu, misal ayam daging sudah jadi? Ada, cuma tapi kita was-was karena takut proses penyembelihannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau makan makanan halal, kita harus jadi ada kayak kompleks muslim itu, tapi jaraknya jauh 7 km kayak gitu. Oke. Lalu bisa diceritain nih Kak, kayak tips and trick bisa lolos nih magang di luar negeri. Oke, yang pertama itu kita harus banyak-banyak cari informasi ya Kak. Apalagi magang di luar negeri itu merupakan salah satu hal yang sangat berharga bagi saya. Apalagi saya dari prodi pendidikan kok, iya kan. Nah, terus kemudian kita banyak-banyak informasi, bisa melalui kantor urusan internasional ataupun melalui Instagram atau yang lainnya kan sekarang banyak juga sih Kak. Nah, jadi kemudian biasanya untuk pergi ke luar negeri itu kan ada 3 jenis. Yang pertama itu fully funded. Jadi biayanya itu tercover semua, dan ada yang sebagian, dan ada yang kita harus membayar semuanya kayak gitu. Nah, program yang saya ikuti ini, Si Teacher, ini alhamdulillahnya UMK itu memfasilitasi semuanya. Iya Kak. Jadi dari berangkat sampai naik pesawat sampai yang lainnya itu gratis. Enak dan ya, 4 kali penerbangan juga Kak. 4 kali? Iya. Bisa diceritain itu tentang penerbangannya? Boleh tahu? Iya, jadi dari saya sama 2 orang tadi yang Mbak Mamal itu, saya berangkatnya itu dari Jakarta. Berarti nggak dari Kudus atau Semarang gitu? Iya, saya dari Kudus ke Semarang, kemudian Semarang ke Jakartanya itu naik kereta. Naik kereta. Ya, terus kemudian dari Jakarta itu di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian transit dulu di Bangkok, di Don Muang, kemudian baru terbang lagi di Pitsanuloknya kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu sih tips and triknya. Terus kemudian teman-teman jangan stuck di posisi kayak sekarang ini, harus keluar dari zona nyaman, karena mungkin ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman, kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Ya, bener Kak. Udah seperti itu tips and triknya. Dan jangan lupa belajar bahasa Inggris ya. Iya. Kalau kan waktu keterima nih lolos magang di luar negeri, kayak
Saya tadi lupa kayak perasaan orang tua itu gimana, Kak? Orang tua. Oke. Perasaan orang tua tentunya juga senang sih. Soalnya putrinya itu dapat beasiswa ke luar negeri, apalagi dalam waktu 1 bulan, ya kan? Otomatis keluarga juga menyupport kayak gitu, dan alhamdulillahnya juga keluarga menyupport dan akhirnya bisa sampai sana. Berarti kayak nggak ada Nggak. halangan gitu Nggak. atau gitu ya. Terus bisa dikasih motivasi nih buat teman-teman supaya bisa mengikuti jejak kakak gitu. Mbak Nisa mau magang ke luar negeri. Amin gitu Amin. aja. Motivasi untuk teman-teman, untuk adik tingkat saya terutama, going extra miles. Jadi kita itu harus satu langkah lebih maju dari teman-teman kita. Itu sih prinsip yang saya pegang dari dulu. Kalau misalkan teman-teman belum mau mencoba ini dan kita mau mencoba sesuatu hal yang baru kayak gitu. Dan jangan pernah takut keluar dari zona nyaman, karena terkadang sesuatu yang membuat kita itu sakit ternyata itu membentuk diri kita kayak gitu. Bener sekali, Kak. Sekali kan, ya kan? Iya. Itu aja sih, tetap semangat dan jangan lupa lakukan hal-hal sesuatu yang baru yang merupakan tantangan bagi kalian. Oke, sepertinya waktunya sudah hampir habis ya teman-teman. Jadi kita bisa bincang-bincang bersama Mbak Nida mungkin di lain kesempatan. Oke, sebelum kita menutup podcast pada kali ini, kita akan ngasih kuis nih buat Mbak Nida. Ada kuisnya ya? Iya, ada dong. Udah kita siapin, nanti Mbak Nida tinggal ngejawab aja kok ya. Kalau nggak bisa jawab gimana, Mbak? Nggak apa-apa, nggak ada hukumannya kok. Oke, bisa ditayangin kuisnya. Nah, ini bisa dijawab. Ini kira-kira arah bisnya itu berjalan kemana? Kanan atau kiri? Kanan apa kiri Iya. jawabannya? Nggak bisa lurus sama ke belakang? Enggak. Ke kanan atau ke kiri? Kira-kira itu yang dipikirkan Mbak Nida aja. Sejak kapan bis itu ke kanan sama ke kiri? Ke kanan aja lah. Ke kanan? Saya nggak tahu jawabannya. Iya, jawabannya benar ke kanan. Karena kan jendelanya ada di sebelahnya gitu. Jadinya pasti bisnya ngelajunya ke kanan gitu. Oh gitu. Iya. Bisa ditampilkan lagi? Ya, soalnya berapa, Kak? Oh, nanti ada kok. Ini kelihatan ya. Kira-kira ini bisnya parkir di nomor berapa? Ayo, iya. 78. 78. Bisa di... Ini lihatnya dari mana dulu sih? Bentar ya. Iya. Bisa dipikir-pikir dulu mungkin. 87 kali ya. Iya, benar. 87. Jawabannya 87. Jadi, melihatnya tuh dibalik ya, teman-teman. Oh, gitu. Jadi, nanti kita bisa nemuin jawabannya dari sana, gitu. Terus bisa, lah, yang ini mungkin, nah, kok bisa hasilnya 29 dikurang 1 itu kok hasilnya malah 30. Mungkin Mbak Nida, Kok bisa anak ya? matematika. 30, 29 kurangi 1 itu 28. Lah, ini kok hasilnya bisa 30. Kira-kira itu dengan cara apa gitu? Ditemukan hasil seperti itu. Nggak tahu saya, Mbak, kalau ini. Pas ya? Pas. Jadi ini nebaknya itu dari angka Romawi. Jadi angka 29 itu kan Romawinya XX1, XXIX. Jadi Iya. satunya dihilangin, tinggal XXX. gitu. Dan hasilnya 30. Seperti itu. Iya, iya. Oke, berhasil menjawab Satu aja. satu ya. Tidak apa-apa. Cuma kuis buat seru-seruan aja. Oke. Sebelumnya kita ucapin terima kasih untuk Mbak Nida karena sudah bersedia diundang dan mampir di podcast kita nih. Terima kasih juga Mbak Anissa sudah diundang di sini. Iya, sama-sama Mbak Nida. Oke, karena waktunya sudah selesai, udah habis, kita bisa lanjut bincang-bincangnya mungkin di lain waktu ya Mbak Nida ya. Oke, siap.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemat UMK mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas.